bukannya mau nakut-nakutin, tapi setiap dari kita mungkin atau pasti akan terpapar COVID-19. Semua ini berawal sejak 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Lalu virus itu pun menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia. Sudah hampir 2 tahun ini kita dalam keadaan dunia darurat COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Cina. Hingga saat sekarang ini sudah lebih dari 200 juta orang yang terjangkit dan lebih dari 4,2 juta orang yang meninggal dunia. Karena begitu cepat menularnya virus ini, pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan coronavirus ini sebagai pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya apa itu pandemi? Lalu ada lagi istilah endemi dan epidemi. Apakah istilah-istilah itu menggambarkan keadaan atau wabah yang membahayakan? Istilah pandemi, endemi, epidemi, dan wabah adalah 4 tingkatan yang berbeda. Biasanya, tingkat suatu penyakit yang menular itu dimulai dari tingkat daerah, yaitu endemi. Kalau penyakit menular ini tidak direspon dan ditangani dengan sigap, kemudian menjangkiti sampai tingkat nasional, itu dinamakan wabah. Dari sana, kalau sampai jadi tambah parah dan menyebar ke negara-negara tetangga, itu baru dinamakan epidemi. Dan ada penyakit menular yang mengakibatkan tingkat kematian yang begitu cepat hingga menjangkiti hampir di seluruh belahan dunia. Inilah yang dinamakan pandemi. Singkatnya, pandemi itu keadaan atau situasi yang membahayakan dunia. Coba kita lihat lagi. Contohnya malaria atau demam berdarah yang pada waktu itu sangat ditakuti oleh anak-anak seumuranku di Indonesia. Itu adalah penyakit dengan tingkat endemi atau tergolong wabah karena iklim tropis di Indonesia sangat berdampak untuk penyebaran jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Dan kalau kamu pernah dengar Ebola virus yang ramai di belahan Eropa, lalu ada lagi virus flu burung di tahun 2012, itu baru tergolong epidemi, bukan pandemi. Dan kengerian COVID-19 ada di atas itu semua. Kendati demikian, COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang pernah dihadapi oleh sejarah kehidupan umat manusia. Di masa lalu, kehidupan manusia pernah dilanda pandemi yang sangat mematikan dan dikenal sebagai Black Death. Di abad ke-14, selama bertahun-tahun manusia diserang oleh penyakit yang diduga menyebar dari kutu dan tikus. Korban-korban yang berjatuhan tubuhnya berwarna hitam akibat terinfeksi bakteri. Bakteri itu menyerang kulit dan paru-paru yang menimbulkan demam, sakit kepala, infeksi saluran pernafasan, sampai akhirnya ratusan juta korban meninggal dunia. Ini terjadi karena dulu masih minimnya pengetahuan tentang teknologi dan ilmu pengobatan. Berbagai cara sudah dicoba, tapi semua tak berguna di hadapan musuh asing yang bernama bakteri ini. Dalam kurun waktu 4 tahun, hampir setengah populasi Eropa saat itu menjadi korban. Dan ribuan tahun setelah pandemi Black Death, pandemi pun terulang lagi yang dikenal sebagai pandemi flu Spanyol. Flu Spanyol ini kasusnya hampir sama dengan COVID-19. Dunia digegerkan oleh sejenis penyakit yang mengakibatkan dampak sosial dan melumpuhkan perekonomian dunia yang disebabkan oleh virus yang sangat mematikan.
Flu Spanyol ini tergolong kategori influenza, wabah atau penyakit yang disebarkan oleh virus H1N1 yang berasal dari unggas. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, flu Spanyol ini menyebar ke seluruh dunia. Pandemi flu Spanyol merebak sejak tahun 1918 ketika sebagian wilayah dunia sedang dilanda Perang Dunia Pertama. Pandemi yang berlangsung lebih dari 2 tahun ini diperkirakan mengakibatkan 50 hingga 100 juta orang di seluruh dunia kehilangan nyawa. Angka pastinya tidak dapat diketahui karena minimnya pencatatan pada waktu itu. Yang pasti, korbannya berkali-kali lipat dari pandemi Black Death. Tercatat dalam sejarah, flu Spanyol ini juga menyerang bumi kita tercinta, Indonesia, yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Virus ini kemudian kemungkinan masuk melalui jalur darat. Pemerintah kolonial mencatat virus ini pertama kali dibawa oleh penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura, lalu menyebar melalui Sumatera Utara, kemudian mewabah ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu termasuk lambat dalam menangani pandemi flu Spanyol ini. Sudah memakan ribuan korban hingga kemudian pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan atau aturan yang harus dijalankan, yang juga sudah diterapkan di berbagai negara yang kita kenal sebagai protokol kesehatan, mulai dianjurkannya untuk memakai masker, dilarang meludah di sembarang tempat, terus menjaga jarak, social distancing. Sekolah-sekolah diliburkan, tempat-tempat umum seperti teater, masjid, dan gereja tidak boleh ada kegiatan. Pabrik-pabrik ditutup karena hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja. Banyak laporan kasus yang menyatakan banyak sekali orang-orang yang sakit dan mati itu menunjukkan gejala yang sama dengan orang yang terpapar virus flu Spanyol. Bahkan pewarta Surabaya mencatat hingga tanggal 23 November 1918 jumlah korban meninggal di Hindia Belanda akibat flu Spanyol ini mencapai 1,5 juta jiwa. Dan pada akhirnya sekitar tahun 1921 pandemi flu Spanyol pun mulai mereda dan dinyatakan selesai karena di berbagai negara mulai melaporkan meningkatnya jumlah orang yang sembuh dari penyakit ini karena meningkatnya kekebalan tubuh terhadap virus. Dan semakin kesini ilmu pengetahuan dan teknologi pun mulai berkembang. Ilmu kedokteran juga sudah mulai menemukan obat dan cara untuk menangani atau meredakan gejala penyakit influenza seperti virus H1N1 atau flu Spanyol. Dan di masa sekarang ini kembali terulang suatu pandemi yang menggemparkan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Bukannya mau nakut-nakutin, tapi setiap dari kita mungkin atau pasti akan terpapar COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 tidak akan pernah hilang atau musnah. Virus ini akan terus ada sebagaimana virus-virus lainnya yang pernah ada dan tercatat oleh sejarah kehidupan umat manusia. Namun, semoga saat kita terpapar COVID-19 nanti, virus ini sudah tidak lagi menjadikan penyakit yang berbahaya, sudah tidak lagi menjadikan penyakit atau wabah yang mengakibatkan pandemi. Karena pada waktunya, COVID-19 akan berubah dari pandemi menjadi endemi. Suatu kondisi di mana COVID-19 atau virus hadir dan pergi. Kita sakit, lalu berobat, dan sembuh. Lalu bagaimana agar pandemi ini bisa segera mereda dan selesai? Ada 3 tahap yang harus dilalui. Pertama, ditemukannya vaksin. Vaksin ditemukan dengan melakukan berbagai penelitian. Virus dilumpuhkan atau dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya agar tubuh kita bisa segera mempelajarinya dan dengan segera membentuk antibodi atau ketahanan tubuh terhadap virus.
Vaksin ini tidak menjadikan kita kebal terhadap virus, hanya saja akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih kuat menghadapi suatu virus. Itu yang pertama. Yang kedua, herd immunity. Karena hanya dengan vaksin saja nggak cukup, vaksin itu harus disuntikan kepada minimal 70% populasi agar terbentuk herd immunity. Ketika herd immunity sudah tercapai, beberapa peneliti mengatakan virus tidak lagi menjadi penyakit yang membahayakan. Dan yang ketiga, ya ini yang terakhir, yang lebih maju, ditemukannya obat terhadap suatu penyakit. Kalau vaksin disuntikan untuk membentuk kekebalan terhadap suatu penyakit, ini lebih hebat. Ditemukannya komposisi, formula, atau ramuan penelitian untuk mengobati suatu penyakit. Artinya kapanpun nanti kita sakit karena COVID, kita hanya perlu obat untuk segera pulih dan sembuh. Dengan tercapainya 3 tahapan itulah, vaksin, herd immunity, dan obat, COVID-19 ini sudah dikatakan tidak lagi menjadi penyakit yang membahayakan. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini kita sudah di tahap mana? Vaksin sudah ditemukan. Para ilmuwan dan tenaga medis sudah bekerja keras untuk menemukannya. Ini termasuk salah satu penemuan terbesar abad ini. Lalu herd immunity, kita sedang pelan-pelan mengejar vaksinasi agar segera tercapai minimal 70% herd immunity. Dan yang ketiga, kita sedang menunggu tahap selanjutnya. Di mana sekarang ini berbagai perusahaan farmasi berlomba-lomba mencari formula obat untuk COVID-19 yang bisa kita minum saat nanti kita sakit. Ketika obat sudah ditemukan, selesailah sudah pandemi ini. Saya yakin suatu hari nanti obat untuk COVID-19 akan segera ditemukan, sebagaimana para ilmuwan menemukan obat terhadap flu atau wabah penyakit lainnya. Ini hanyalah masalah waktu sampai nanti obat ditemukan. Sabar dan terus berdoa agar semua ini segera selesai dan kita bisa kembali hidup normal. Kali ini dengan ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih, dan sumber informasi yang mudah kita dapatkan, kita seharusnya bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menghadapi pandemi ini. Saring informasi, jangan sebar hoax, lindungi diri dan keluarga. Sekali lagi, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Saya CP Sindikat, salam.